sini saya akan menjelaskan mengenai 1. Definisi aset tetap, 2. Jaringan prosedur yang membentuk aset tetap, 3. Pengendalian internal, 4. Fungsi yang terkait, 5. Bagan alur atau flowchart, 6. Informasi yang diperlukan manajemen, dan 7. Jurnal umum. Definisi aset tetap. Aset tetap adalah aset perusahaan yang memiliki wujud mempunyai manfaat ekonomis lebih dari 1 tahun dan diperoleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan perusahaan, bukan untuk dijual kembali. Aset ini mempunyai wujud sehingga seringkali aset tetap disebut dengan aset tetap berwujud atau tangible fixed asset. 2. Jaringan prosedur yang membentuk aset tetap. 1. Sistem pembelian aktiva tetap. 2. Sistem perolehan aktiva tetap memulai pembangunan sendiri. 3. Sistem pengeluaran modal. 4. Sistem penghentian pemakaian aktiva tetap. 5. Sistem transfer aktiva tetap. 6. Sistem revaluasi aktiva tetap. 3. Pengendalian internal. 1. Organisasi. Fungsi pemakai harus terpisah dari fungsi akuntansi aset tetap. Transaksi perolehan, penjualan, dan penghentian pemakaian aset tetap harus dilakukan oleh lebih dari satu organisasi yang bekerja secara independen. 2. Sistem otorisasi. Anggaran investasi diotorisasi oleh rapat umum pemegang saham. Surat permintaan kerja diotorisasi oleh fungsi akuntansi. Surat order pembelian diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. Laporan penerimaan barang diotorisasi oleh fungsi penerimaan. Bukti kas keluar diotorisasi oleh fungsi akuntansi. Bukti memorial diotorisasi kepada fungsi akuntansi. 3. Prosedur pencatatan. Perubahan kartu aset tetap harus didasarkan pada bukti kas keluar dan atau bukti memorial atau surat permintaan transfer aset tetap yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap yang diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. 4. Praktik sehat. Secara periodik dilakukan pencocokkan fisik aset tetap dengan kartu aset tetap. Penggunaan anggaran investasi sebagai alat pengendalian investasi dalam aset tetap, penutupan asuransi aset tetap terhadap kerugian, kebijakan akuntansi tentang pemisahan pengeluaran modal atau capital expenditure dengan pengeluaran pendapatan atau revenue expenditure. 4. Fungsi yang terkait. 1. Fungsi pemakai, fungsi penelitian dan pembangunan, direktur yang terkait, direktur utama, fungsi pembelian, fungsi penerimaan, fungsi aset tetap, dan fungsi akuntansi. Bagan alir atau flowchart. Bagan alir pembelian aset tetap yang terdiri dari rangkaian prosedur berikut ini. 1. Prosedur permintaan diotorisasikan investasi. Prosedur penawaran harga dan pemilihan pemasok, prosedur order pembelian, prosedur penerimaan barang, prosedur penempatan aset tetap, prosedur pencatatan harga pokok aset tetap. Bagian aset pembelian. Sistem perolehan aset tetap memulai pembangunan sendiri, melibatkan bagian yang memerlukan aset tetap, direktur utama, bagian reparasi dan pemeliharaan, bagian gudang, bagian gaji dan upah, bagian jurnal, bagian kartu aset tetap, bagian aset tetap. Sistem pengeluaran modal melibatkan bagian yang memerlukan pengeluaran modal, direktur utama, bagian reparasi dan pemeliharaan, bagian gudang, bagian gaji dan upah, bagian jurnal, bagian kartu aset tetap, dan bagian aset tetap. 6. Informasi yang diperlukan oleh manajemen. Informasi-informasi yang diperlukan oleh manajemen dari sistem informasi akuntansi aset tetap adalah sebagai berikut. 1. Aset mana saja yang harus diganti dan dibeli oleh perusahaan. 2. Daftar aset tetap dimiliki perusahaan untuk mempermudah pengecekan secara fisik aset tetap.
3. Total beban depresiasi setiap bulan untuk menghitung laba rugi bulanan. 4. Umur ekonomi setiap aset tetap yang ada di perusahaan. 5. Bagian mana yang memerlukan aset tetap dan penggantian aktiva tetap. 6. Kapasitas yang dimiliki dari setiap aset tetap yang ada dalam perusahaan. Jurnal umum terkait sistem akuntansi aset tetap. 1. Transaksi perolehan aset tetap dari pembelian dicatat dalam registrasi buku kas keluar dengan jurnal aset tetap di kolom debit dan bukti kas keluar yang akan dibayarkan ada di sebelah kredit. 2. Transaksi pengeluaran modal dicatat dalam registrasi buku kas keluar dengan jurnal aset tetap di kolom debit dan bukti kas keluar untuk mencatat pengeluaran modal yang berupa pengeluaran kas dicatat di sebelah kredit. 3. Transaksi penyusutan aset tetap dicatat dalam jurnal umum sebagai berikut. Biaya overhead pabrik di sebelah debit, beban administrasi umum di sebelah debit, beban pemasaran di sebelah debit, dan akumulasi penyusutan aset tetap di sebelah kredit. 4. Transaksi penghentian pemakaian aset tetap dicatat sebagai jurnal umum sebagai berikut. Akumulasi penyusutan dicatat di sebelah debit, rugi penghentian aset tetap dicatat di sebelah debit, dan aset tetap dicatat di sebelah kredit. 5. Transaksi reparasi dan pemeliharaan aset tetap yang merupakan pengeluaran pendapatan dicatat dalam registrasi buku kas keluar dengan jurnal sebagai berikut. Beban reparasi dan pemeliharaan di sebelah debit, bukti kas keluar yang akan dibayar di sebelah kredit. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan banyak salah-salah kata. Semoga bermanfaat bagi para pembaca dan pendengarnya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.